Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku sekalian, bertemu lagi kurang lebih sebulan sekali. Kita kembali membahas tentang sejarah manusia terbaik di muka bumi ini, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan ini tentunya saya melihat adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Bagaimana mereka mempelajari sejarah manusia yang terbaik yang telah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk dijadikan sebagai suri tauladan. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Sesungguhnya pada diri utusan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan bagi orang-orang yang ingin bertemu dengan Allah, ingin juga mendapatkan yang terbaik di akhirat, dan juga ingin berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dan tentunya kita sudah membahas beberapa poin sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita, masih kisah sosok orang yang telah mengubah ajaran Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalatu wassalam, yaitu Amru bin Luhai. Kembali saya ingatkan beberapa hal yang dilakukan oleh Amru bin Luhai. Dan Amru bin Luhai ini adalah dari suku Khuza'ah yang datang ke Mekah lalu merebut kekuasaan dari suku Jurhum. Yang tadinya suku Jurhum ini adalah suku yang bergabung dengan atau yang datang ke Mekah dan tinggal bersama Hajar, ibunya Nabi Ismail alaihi wassalam. Di awal sekali Hajar dan juga Ismail tinggal di Mekah. Dan setelah sekian tahun mereka tinggal di Mekah, maka membaiklah keadaan ekonomi mereka, serta juga populasi mereka cukup berkembang pesat pada saat itu. Sampai ada satu suku Arab yang cemburu, yaitu suku Khuza'ah. Lalu mereka mengepung Mekah dan terjadilah peperangan besar antara Khuza'ah sama Jurhum. Dan akhirnya berhasil Jurhum dikalahkan oleh Khuza'ah dan Khuza'ah akhirnya menguasai Mekah. Dan suku Jurhum sempat menimbun sumur Zamzam, yang kurang lebih ahli sejarah mengatakan antara 300 sampai 500 tahun tentunya sumur Zamzam hilang. Dan kita mengerucutkan bahasan kita ke sosok salah satu Raja Khuza'ah yang bernama Amru bin Luhai. Orang ini yang Nabi SAW bersabda, ini terakhir yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Aku diperlihatkan Amru bin Luhai di neraka, isi perutnya keluar karena dialah yang pertama, maksudnya dalam kondisi disiksa ya, dialah orang pertama yang mengubah ajaran Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi ajaran Nabi Ibrahim adalah ajaran tauhid, ajaran mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Amr bin Luhai adalah seorang raja yang sebenarnya bijaksana dan juga dermawan di Mekah. Namun dia tidak mengetahui ajaran Nabi Ibrahim. Nah, dia adalah seorang yang datang dari luar Mekah, kemudian datang merebut Mekah bersama dengan sukunya. Tentu bukan dia yang memimpin peperangan, kakek-kakeknya. Amr bin Luhai adalah salah satu dari keturunan suku Khuza'ah itu. Lalu kemudian pada saat dia menjadi raja, dia coba mengambil hati masyarakatnya. Di antaranya karena Mekah tidak ada air, dia selalu mengambil atau memerintahkan banyak sekali orang-orang dia dengan menunggangi unta dan membawa kendi-kendi besar yang membawa air dari luar Mekah, ya, di sumur-sumur yang ada di sekitar Mekah atau di luar kota Mekah, dibawa ke Mekah untuk kebutuhan penduduk Mekah. Sampai satu waktu dia pergi ke negeri Syam dan dia bertemu dengan suku Mamalik, di mana mereka ini menyembah berhala. Lalu Amr bin Luhai bertanya kepada mereka, apakah yang kalian lakukan? Kata suku Mamalik ini, kami menyembah patung-patung ini. Kami jadikan perantara antara kami sama Allah. Dan patung-patung ini memenuhi hajat kami. Kalau kami butuh air, kami butuh kesembuhan, kami butuh keturunan, mintanya sama patung ini sebagai perantara antara kami sama Allah. Akhirnya Amr bin Luhai tidak berpikir panjang, dia mengatakan di Mekah kami tidak memiliki air. Mungkin patung-patung ini akan bisa membantu kami. Maka dia pun membeli beberapa patung, dan ini unik karena Tuhan dibeli. Maka dia membeli beberapa patung lalu dia membawa pulang ke Mekah dan dia memerintahkan masyarakat Mekah untuk menyembah. Pertama satu patung atau beberapa patung dulu. Kemudian setelah itu dia
mengembangkan dengan menyuruh masyarakat Mekah untuk membuat patung. Dan setiap suku bahkan punya patung sendiri di pemukiman mereka. Bahkan setiap rumah bisa memiliki patung sendiri yang mereka pahat dan mereka beli atau mereka beli dari pasar. Sampai akhirnya tersebarlah penyembahan berhala di kota Mekah. Plus lagi mulai diperjualbelikan patung-patung di pasar-pasar Mekah. Makanya jemaah haji yang datang di masa itu juga ikut-ikutan. Mereka membeli patung lalu mereka mulai menyembah patung-patung di negeri-negeri mereka. Dan ini yang menyebabkan Nabi SAW mengatakan, aku diperlihatkan Amr bin Luhai di neraka, isi perutnya keluar karena dia yang pertama mengubah ajaran Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi tentunya kita sudah jelaskan juga tentang nama-nama patung yang ada di sekitar Ka'bah. Saya tidak akan ulangi lagi, tapi diantaranya adalah Isaf dan Na'ilah, yang sebenarnya mereka ini bukan patung, tapi mereka adalah laki-laki, Isaf laki-laki dan Na'ilah perempuan dari negeri Yaman, di mana mereka saling suka. Dan karena Isaf pada saat melamar Na'ilah ke ayah Na'ilah menolak, maka mereka pun janjian ikut dengan kafilah menuju ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Namun di saat Ka'bah lagi kosong, karena kondisi Ka'bah tidak seperti sekarang tentunya. Di masa itu kalau sudah maghrib, isya, kalau kita sekarang orang-orang sudah tidak lagi di sekitar Ka'bah. Maka keduanya pun berzina, na'udzubillah, di depan Ka'bah. Akhirnya Allah kutuk mereka menjadi patung. Awal-awal kejadian, orang-orang masih tahu ini adalah Isaf dan ini Na'ilah yang Allah kutuk. Isaf ditaruh di Bukit Safa dan Na'ilah ditaruh di Bukit Marwah untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang. Namun dengan berjalannya waktu di masa Amr bin Luhai, orang-orang sudah banyak melupakan tentang kisah Isaf dan Na'ilah. Hanya mereka mengangkat keduanya, ditaruh dekat Ka'bah lalu disembah sebagai sekutu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang terjadi yang dilakukan oleh Amr bin Luhai yang sangat fatal, yaitu menyebarkan ajaran persekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita bahas terakhir. Sekarang kita akan masuk hal yang lain yang terjadi di Mekah, dan itu menyebar dari masa atau di masa Amr bin Luhai, yaitu membunuh anak perempuan. Pada saat itu ada satu tradisi yang dikembangkan oleh penduduk Mekah. Mereka menganggap kalau mereka punya anak perempuan, berarti itu menghina mereka. Karena bagi mereka perempuan tidak bisa menjadi panglima perang, tidak bisa menjadi prajurit yang dikenang, tidak bisa menjadi tokoh masyarakat atau yang lainnya. Sehingga mereka menganggap kalau punya anak perempuan cukup satu, yang mungkin darinya nanti populasi manusia akan berkembang biak, sisanya dibunuh dan mereka kubur hidup-hidup. Ini satu tradisi yang luar biasa, yang sangat fatal sekali. Dan saking melekatnya itu di diri mereka, sampai-sampai kalau ada seseorang antara mereka dikaruniai anak perempuan, maka wajah mereka berubah menjadi memerah dan mereka merasa malu. Mereka membunuhnya, dikubur hidup-hidup, atau mereka harus menahan malu di tengah-tengah masyarakat karena tersebar, si fulan ini atau keluarga ini memiliki anak perempuan yang dibesarkan. Ya seperti itulah. Dan Allah menggambarkan, Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat, Anda silakan buka aplikasi Al-Quran di handphone Anda, surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 58 sampai 59. Nah, sementara Anda mencari atau buka di handphone Anda di aplikasi Al-Quran An-Nahl, surah nomor 16 ayat 58 sampai 59, juga perlu kita titik beratkan, teman-teman sekalian, bahwasanya mereka ini digambarkan di dalam Al-Quran dengan sangat detail apa yang mereka lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala tentu mengharamkan membunuh anak, apapun alasannya. Anak itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, di mana anak-anak ini laki-laki atau perempuan masing-masing memiliki kedudukan, Bahkan dalam Islam, anak perempuan itu dianjurkan untuk dimanjakan. Kalau bukan karena perintah Allah agar adil, kata Nabi SAW, maka saya akan lebihkan anak perempuan. Tapi mereka justru entah kenapa muncul ide itu di masa Amr bin Luhai dan berkembang terus sampai di masa Nabi Muhammad SAW pun lahir, itu masih ada. Mereka membunuh anak-anak perempuan mereka. Coba dibuka di aplikasi Al-Quran Anda, surah An-Nahl, sekali lagi surah nomor 16 ayat 58-59, saya akan bacakan bunyinya. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhu muswaddan wa huwa qadhim.
Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, maka hitamlah dalam kurung, merah padamlah. Maksudnya mulai memerah wajahnya, biasa kalau orang marah atau malu. Ya, maka hitamlah atau merah padamlah mukanya. Dan dia sangat marah. Misalnya ini penduduk Mekah digambarkan oleh Allah SWT keadaan mereka. Karena ini sudah menjadi sebuah tradisi. Ya. Dan kita perlu garis bawahi sesuatu kalau dibiarkan di tengah-tengah masyarakat. Tidak ada orang yang memungkiri satu kemungkaran itu, maka akan menjadi sebuah tradisi. Ya, misalnya ada seseorang terbiasa bertutur kata kasar, lalu tidak ditegur, tidak diluruskan. Dan itu akan nanti menjadi sebuah virus yang menyebar di tengah-tengah masyarakat. Apapun keburukan itu. Di antaranya seperti ini. Ya, akhirnya masyarakat pun meyakini, oh itu benar, ternyata kita nggak boleh punya anak perempuan. Gitu ya. Bahkan mereka ada yang mengancam istrinya. Kalau seandainya kau melahirkan anak perempuan, maka saya akan ceraikan kamu. Sampai pada level itu. Ya, dan siapapun perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu dimuliakan. Di ayat 59-nya Allah mengatakan, ya tawara minal qawmi min su'i ma bushira bih. Ayumsikuhu ala hunin aw yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Yang artinya, ia menyembunyikan dirinya, karena punya anak perempuan nih, dari orang yang banyak. Disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya, maksudnya tentang kelahiran anak perempuan. Apabila dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup. Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Nah ini salah satu tradisi yang pada saat itu luar biasa. Ya, sangat buruk tentunya. Ya, bagaimana mereka membunuh anak-anak perempuan mereka, Bapak Ibu sekalian. Begitu juga kita bisa buka surah Az-Zukhruf. Ya. Surah nomor 43 dalam Al-Quran. Di ayat 17-nya. Sekali lagi surah Az-Zukhruf. Surah nomor 43 ayat 17. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan juga mirip dengan ini ya. Mirip dengan tadi surah An-Nahl. Bunyinya wa idza busyira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathalan dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhim. Padahal apabila salah seorang dari penduduk Mekah itu, di antara mereka diberi kabar gembira dengan apa yang dijadikan sebagai misal bagi Allah yang Maha Pemurah, jadilah muka mereka hitam pekat, sedangkan dia amat marah menahan sedih. Yang dimaksud di sini, orang-orang Mekah, kalau Bapak Ibu kembali dalam surah Az-Zukhruf di ayat 15, ya, di ayat 16, itu sebenarnya menceritakan bagaimana penduduk Mekah menganggap Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak-anak perempuan, yaitu para malaikat. Adalah para malaikat, ya. Dan ini sebenarnya kedustaan. Allah subhanahu wa ta'ala lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak ada orang tuanya, tidak ada keturunannya. Karena kalau ada orang tuanya, siapa awal nih? Dan kalau ada keturunannya, maka siapa keturunan Allah subhanahu wa ta'ala? Makanya Allah itu Ahad, Esa. Ya. Allah menceritakan di 4 ayat surah Al-Ikhlas, ini harus menjadi dasar keyakinan kita. Ya. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Esa, tunggal. Tidak ada siapapun yang bersamanya. Beda dengan kita manusia berpopulasi atau hewan-hewan atau yang lainnya. Allahus Samad. Allah yang semua bergantung padanya. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan dia pun tidak butuh pada siapapun. Jadi itu sifat dasar Allah subhanahu wa ta'ala. Itu juga Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan dalam surah At-Takwir. Surah nomor 81 dalam Al-Quran. Di ayat 8-nya. Ya. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa idhal maw'udatu su'ilat. Ayat 8 tentunya sampai ayat 9. Ya. Wa idhal maw'udatu su'ilat. Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya nanti pada hari kiamat. Ayat 9-nya. Bi'ayyi dzambin qutilat. Ya, karena dosa apakah mereka dibunuh? Tidak ada alasan untuk itu. Tapi subhanallah mereka melakukan perbuatan tersebut. Alhamdulillah syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang dibawa oleh Nabi SAW sangat sempurna. Betul-betul kita tidak membutuhkan untuk membunuh anak-anak kita. Dan cukup banyak ayat-ayat Al-Quran di mana Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk membunuh anak-anak perempuan. Atau anak-anak secara umum ya. Ayat Al-Quran yang bicara melarang membunuh anak. Saya coba cek memastikan ya, tepatnya di surah apa ya. Dan ayat-ayat ini ya menggambarkan bahwasanya Allah yang menciptakan mereka, gitu kan. Allah
yang memberikan rezeki kepada mereka. Ya. Jadi jelas sekali gitu ya. Bisa Anda lihat dalam surah Al-Isra, surah nomor 17 ayat 31. Yang bunyinya surah Al-Isra ayat 31, surah nomor 17. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. Jangan pernah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Jadi banyak orang kadang-kadang dia berpikir, saya tidak usah punya anak. Nanti kalau saya punya anak bagaimana saya berikan makan dan minum. Padahal sebenarnya bukan dia menciptakannya. Saya dan semua laki-laki tugasnya adalah bagaimana kita ya bekerja, berikhtiar, ya mencari rezeki, menikah, kemudian tentunya kita memiliki sperma, bibit manusia yang kita akan tuangkan ke rahim istri yang halal gitu ya, pasangan yang halal. Dan dia pun memiliki sel telur yang akan menampung nanti ya bayi tersebut. Lalu lahirlah bayi tadi. Kita tidak punya apa-apa kecuali itu saja. Bukan kita yang memilih warna kulitnya, bentuk paras wajahnya, bentuk tubuhnya, rambutnya dan segala macam. Bahkan kita tidak punya andil di satu helai rambutnya. Allah Subhanahu wa taala penciptanya. Makanya Allah mengatakan jangan pernah kalian membunuh anak-anak kalian karena sesungguhnya kami yang memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka, ya. Kami memberi rezeki kepada ya mereka dan kepada kalian. Dan sesungguhnya membunuh mereka adalah kesalahan yang fatal. Ya. Jadi Allah sudah tentukan rezekinya. Ya, kalau orang memiliki anak, Allah sudah tentukan. Bahkan kita bisa meraih pahala yang sangat besar dengan mendidik anak-anak kita. Dalam sebuah sabda Nabi SAW, salah satu dari 7 hal yang paling banyak yang akan terus mengalirkan pahala setelah seseorang meninggal dunia, salah satunya setelah ilmu yang bermanfaat adalah anak soleh. Ya, anak soleh. Dan ini keturunan. Berapa banyak orang subhanallah yang belum Allah karuniahi, maka yang sudah dikaruniai dan mereka merasa sedih. Dan harusnya yang sudah dikaruniai dia menjaga baik-baik ini. Nah itu perbuatan yang kedua teman-teman sekalian yang terjadi di masa Amr bin Luhai. Setelah memasukkan patung ke Jazirah Arab, dia juga ya menyebarkan untuk menghinakan anak perempuan sampai pada level membunuhnya. Yang ketiga teman-teman sekalian, dia mengubah talbiyah. Talbiyah adalah ucapan yang dianjurkan para jemaah haji dan jemaah umrah dari masa Nabi Ibrahim AS dan Ismail AS. Masih ingat kita sempat menjelaskan dari 2 Nabi mulia inilah ya tersyariatkan ibadah haji ya, dan bagaimana rentetan kehidupan mereka akhirnya membuat itu adalah satu kerangkaian haji. Seperti tidak jadi disembelih Nabi Ismail, jadi rangkaian itu haji atau menyembelih hewan di musim haji atau berkurban bagi orang yang sedang tidak haji juga ya. Kemudian juga ada tawaf dan sa'i. Tawaf itu setelah dibangun Ka'bah, orang disunahkan sholat di belakang makam Ibrahim itu sebagai bukti kalau Nabi Ibrahim yang membangunnya. Tawafnya itu membersihkan dosa. Sa'i adalah upaya Ibunda Hajar alaihi salatu wassalam, di mana beliau yang keliling untuk mencari air Zam-Zam. Air Zam-Zam juga ditemukan dari hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk keluarga yang mulia ini. Jadi memang rangkaian ini seperti jumrah juga itu karena upaya Nabi Ibrahim AS untuk melempar iblis yang datang menggoda beliau agar tidak membunuh anaknya Ismail atau menyembelih anaknya Ismail sesuai dengan perintah Allah. Inilah semua rentetan yang mungkin tidak kita ulangi lagi yang sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, di dalam pengerjakan ibadah haji dan umrah, tentu yang ada sudah pernah pergi tidak asing, dianjurkan kita membaca labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik artinya Allah aku jawab panggilanmu dengan santun. Labbaik la syarika laka labbaik. Aku jawab panggilanmu dengan santun dan tidak ada sekutu bersamamu. Nah ini kita langsung menepis apa yang dibuat oleh Amr bin Luhai. Tidak ada sekutu bagi Allah. Di masa itu banyak sekali patung-patung dijadikan sebagai sekutu Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan nanti akan kita lihat di masa Nabi SAW bebaskan kota Mekah. Beliau ya pada saat itu menghancurkan 360 patung yang ada di sekitar Ka'bah. Yang masing-masing suku menyembah patung-patung tersebut. Anda bisa bayangkan berapa banyak, memenuhi tempat itu dari patung-patung kalau 360 jumlahnya. Kita ulangi lagi talbiyahnya, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku jawab panggilanmu dengan santun. Labbaik la syarika laka labbaik. Aku jawab panggilanmu dan tidak ada dengan santun dan tidak ada sekutu bersamamu. Innal hamda, sesungguhnya puji-pujian, wan ni'mata, dan semua nikmat. Laka wal mulk, serta kerajaan adalah semua milikmu. La syarika lak. Diulangi lagi, tidak ada sekutu bersamamu.
Amr bin Luhai, dia menambah, karena dia memasukkan patung-patung di Jazirah Arab, terutama di Mekah. Dia suruh nambah talbiyah itu dan dilakukan oleh masyarakat Mekah. Itu terus berkembang talbiyah tambahan ini sampai di masa Nabi Muhammad SAW dan mengakar sekali di masyarakat. Dan Amr bin Luhai adalah seorang raja pada masa itu. Ditambah setelah la syarika lak, tidak sekutu bersamamu, ditambah illa syarikan huwalak tamliku wa ma malak. Kecuali sekutu yang kau miliki dan kuasai apapun yang ia miliki. Jadi kalimat ini syirik. Illa syarikan huwalak. Kecuali sekutu yang engkau kuasai. Walaupun Allah SWT kuasai, tapi Allah tidak butuh sekutu. Nah ini termasuk yang dilakukan. Kemudian yang keempat teman-teman sekalian. Selain memasukkan patung-patung Jazirah Arab, selain membunuh anak perempuan, selain mengubah talbiyah, itu sudah 3. Yang keempat adalah pensyariatan bahira, saibah, wasilah dan ham. 4 hal ini nanti akan kita jelaskan tentunya maknanya teman-teman sekalian. Amr bin Luhai menetapkan syariat bagi masyarakat Mekah yang ia buat sendiri. Dan ini keluar dari ajaran Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Yaitu pengkultusan hewan tertentu. Pengkultusan hewan tertentu. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan ini dalam surah Al-Ma'idah. Silakan dibuka. Surah nomor 5 dalam Al-Quran. Di ayat 103. Di ayat 103 ya. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang pensyariatan ya, atau penetapan sebuah hukum oleh Amr bin Luhai ini di Mekah dengan mengkultuskan hewan-hewan. Ya. Saya bacakan sekali lagi Al-Ma'idah surah nomor 5 ayat 103. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakin alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhib wa aktsaruhum la ya'qilun. Artinya Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahira. Nanti akan kita jelaskan apa makna bahira. Ini semua istilah hewan-hewan ya. Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahira. Saibah, ini hewan yang istilah yang kedua. Wasilah, istilah yang ketiga. Dan ham, istilah yang keempat. Akan tetapi orang-orang kafir di Mekah itu membuat-buat kedustaan terhadap Allah dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Kebanyakan mereka tidak mengerti. Baik, bahira Bapak Ibu sekalian, jadi istilah pertama ini adalah unta betina yang telah beranak 5 kali. Unta betina beranak 5 kali dan anak kelimanya jantan. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, mau laki-laki, mau jantan atau mau betina bagi mereka biasa saja. Yang penting unta betina ini seperti dianggap oleh mereka sudah berjasa melahirkan 5 anak. Anak kelimanya unta ini jantan, maka diistilahkan oleh mereka bahira. Ini istilah dibuat-buat gitu ya. Tapi perlu kita sampaikan karena ini yang ditekankan oleh Amr bin Luhai dan menjadi sebuah hukum di Mekah pada masa itu. Lalu unta betina itu yang tadi, induk ini yang sudah melahirkan 5 anak, dibelah bagian telinganya, dilepaskan, dibiarkan, tidak boleh ditunggangi lagi dan tidak boleh diambil air susunya. Subhanallah ya. Jadi banyak sekali sisi negatifnya. Unta ini sudah melahirkan 5 anak yang bisa bermanfaat bagi manusia. Justru disiksa, dipotong kupingnya, lalu dibiarkan, dilepaskan, tidak boleh ada yang memanfaatkannya. Gitu kan? Ini agak unik gitu ya. Artinya bukannya dimuliakan. Ya. Dan tidak boleh juga diambil manfaat darinya. Selain daripada itu, ini tidak masuk akal. Apa hubungannya unta dikultuskan seperti ini? Ya. Seperti kalau misalnya di Indonesia ada orang, misalnya ini contoh saja, ada orang punya peternakan sapi, dia buat satu peraturan di peternakannya, kalau sapi betina ini melahirkan 5 anak, anak kelimanya jantan, maka tidak boleh lagi dijual. Nggak boleh lagi diambil manfaat susunya, nggak boleh disembelih sampai sampai mati begitu. Kayaknya agak unik ya. Tapi seperti itulah. Makanya Allah mengatakan orang kafir ini mengada-ngada. Tadi disebutkan di dalam surah Al-Ma'idah ayat 103. Dan kebanyakan mereka tidak berakal. Apa ini syariat apa gitu. Ya. Tapi ini syariat yang diterapkan oleh Amr bin Luhai. Kemudian istilah yang kedua, saibah. Saibah adalah unta betina yang dibiarkan pergi kemana saja. Karena sesuatu nazar. Nazar. Seperti jika orang Arab jahiliyah akan melakukan sesuatu atau mau berjalanan yang berat misalnya, maka ia bernazar akan menjadikan untanya saibah bila maksud atau perjalanannya berhasil dengan selamat. Jadi misalnya
orang dulu di Mekah itu, saya pun sebenarnya menjelaskan ini seperti tidak dibutuhkan gitu. Karena Allah mengatakan ini orang tidak berakal mereka. Tapi kita terpaksa menyampaikan ini teman-teman sekalian karena harus dijelaskan bagaimana jahilnya Amr bin Luhai dan bagaimana masyarakat Mekah waktu masa itu wajar disebutkan dengan masa jahiliyah. Karena hal seperti ini mereka kultus gitu ya. Jadi saibah ini istilah yang mereka buat-buat unta betina yang dikhususkan untuk nazar. Misalnya ada orang mengatakan, saya kalau berhasil bisnis ini, saya kalau berhasil menikah dengan orang itu, saya kalau berhasil pindah rumah, misal contoh ya. Atau saya kalau berhasil pergi safar dan saya berhasil pulang ke Mekah kembali, maka dia niatkan, dia beli unta betina atau dia punya unta betina yang dia katakan ini akan jadi saibah. Dia iklankan, jadi orang-orang semua tahu ini akan jadi saibah. Maksudnya unta betina yang dibiarkan tidak boleh lagi dimanfaatkan karena nazar orang itu berhasil. Nah, ini unik sekali ya. Padahal sebenarnya dalam Islam pun walaupun nazar itu dibolehkan teman-teman, tapi dasar hukumnya makruh. Karena kalau nazar ini kan misalnya, saya kalau sembuh penyakit saya akan menyembelih 1 ekor sapi misalnya. Berarti kalau tidak sembuh, dia tidak akan lakukan. Padahal sebenarnya yang benar adalah bagaimana dia sembelih sapi, dia bagikan dagingnya misalnya, niat agar dengan kebaikan sedekah itu, daging sapi itu, dia akan disembuhkan sama Allah. Itu boleh. Tapi kalau dia nazar, walaupun hukumnya boleh dasarnya, ya, dan hukumnya dimakruhkan oleh para ulama, karena kalau berhasil, misalnya sembuh betul penyakitnya, maka hukum menyembelih sapinya hukumnya wajib. Oleh karena itu dia makruh, ya. Dari sini subhanallah, ya, dia justru menyiksa hewan ini. Dia jadikan untanya saibah dan tidak boleh lagi disentuh, tidak boleh segala macam, ya karena nazar dia. Yang ketiga, wasilah. Wasilah adalah seekor domba betina melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina. Itu diistilahkan domba ya betina yang melahirkan anak kembar, anaknya jantan dan betina. Maka yang jantan itu disebut dengan wasilah. Tidak disembeli dan diserahkan kepada berhala. Nah ini lagi sama, kejahilan ya. Jadi kalau ada unta betina melahirkan, domba betina melahirkan 2 ekor kambing, 2 ekor anak, 1 jantan 1 betina, yang jantannya dinamakan dengan wasilah. Itu tidak boleh ya disembeli. Biarkan sampai dia mati dan mereka niatkan ini wasilah ya. Orang semua tahu ini wasilah berarti untuk berhala. Tuhan dia mana yang dia anggap Tuhan pada masa itu patung, diserahkan ini buat wasilah. Atau ini buat patung tersebut. Maka disilakan dengan domba wasilah. Jadi sekali lagi wasilah adalah domba jantan dari anak ibunya. Domba itu melahirkan kembar. Gitu ya. Kemudian terakhir ham. Ham ini adalah unta jantan yang tidak boleh diganggu gugat lagi. Karena telah dapat membuntingkan unta betina 10 kali. Jadi karena dia menggauli betina ini, lalu hamil. 10 betina, unta betina dihamili sama dia, maka dianggap ini seperti perkasa gitu ya. Unta jantan ini, maka tidak boleh ada yang ganggu. Dikultuskan begitu. Karena dia berhasil ya menghamili 10 unta betina. Ini agak unik ya. Dan ini betul-betul satu kejahilan subhanallah. Inilah 4 perkara teman-teman sekalian dilakukan oleh Amr bin Luhai. Baik. Tentu kita tidak lanjut lagi tentang bagaimana keadaan Amr bin Luhai karena cukup sudah hadis Nabi SAW menggambarkan pada saat dia meninggal dunia, Allah memperlihatkan Nabi Muhammad SAW ya, bahwa Amr bin Luhai di neraka lagi disiksa, nanti di akhirat dia akan masuk neraka di kuburan untuk disiksa karena dia mengubah ajaran Ibrahim AS. Sekarang kita akan masuk poin baru teman-teman sekalian tentang masalah masuknya Yahudi dan Nasrani di Jazirah Arab. Nah ini sebuah poin juga yang perlu disinggung sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi kenapa bisa ada orang Yahudi di Madinah misalnya? Contoh di Madinah di masa Nabi SAW hijrah itu ada 3 suku Yahudi yang masyhur. Qainuqa, Nadir, dan Quraidah. Mereka sudah hijrah ke Madinah jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sudah turun-temurun di Madinah. Kenapa mereka bisa ada di Jazirah Arab? Apa sebabnya? Ya, itu juga kita tahu sampai hari ini ada orang-orang Yahudi di Jazirah Arab ya. Sebagian Jazirah Arab gitu ya. Dan juga ada orang-orang Nasrani. Seperti di Syria, di Libanon. Ya, ada orang-orang Arab tapi orang-orang Nasrani. Bagaimana ceritanya mereka ini? Bisa ada di Jazirah Arab. Nah ini yang akan kita bahas. Kita akan mulai, kita bagi dari poin A dan poin B. Tergantung waktunya. Kita lihat nanti selesai sampai di mana. Tapi di poin A kita mulai dulu dari masuknya Yahudi di Jazirah Arab. Ahli sejarah teman-teman sekalian, kita ambil 2 saja.
tentu ada banyak hadis sejarah, tapi yang kami jadikan rujukan adalah Ibnu Athir dan Ibnu Kathir. Dua orang ini ya, Ibnu Athir dan Ibnu Kathir ya. Dua orang yang masyhur dengan panggilan ini tentunya. Mereka kedua menyebutkan bahwasanya awal mula Yahudi masuk ke Jazirah Arab itu adalah kisah seorang raja yang bernama Rabi'ah bin Nasr. Rabi'ah bin Nasr. Rabi'ah bin Nasr adalah seorang raja di negeri Yaman pada masa itu. Ia bermimpi yang membuatnya gelisah tentang gangguan pada keluarganya. Pada masa itu, orang banyak mempercayai dukun, peramal, penyamun, dan penyihir. Maka Rabi'ah bin Nasr pun bertanya kepada para dukun dan para peramal tentang mimpinya. Dan mereka berkata, akan datang pasukan dari Ahbash, dari Ethiopia, yang akan menguasai Yaman dan merebut kekuasaan darinya. Maksudnya, nanti Rabi'ah bin Nasr ini akan dikalahkan oleh pasukan dari Ethiopia. Ini ngarang-ngarang tentunya ya, pada masa itu. Dan nanti kerajaannya Rabi'ah akan habis, dihancurkan. Karena khawatir akan kebenaran berita tersebut, karena Rabi'ah bukan orang yang beragama pada masa itu, dan dia percaya dukun-dukun, ditipu sama dukun-dukun ini, maka dia pun mengungsikan sebagian besar keluarganya ke wilayah Irak, tepatnya di wilayah namanya Hira. Dan akhirnya mereka pun menjadi penguasa di sana. Ada satu not di sini, ada satu raja juga masyhur di wilayah Irak, itu namanya Nu'man ibn Munzir, dan ini dari keturunan Rabi'ah bin Nasr. Pada saat Rabi'ah meninggal dunia, muncullah dari salah satu keturunannya seseorang yang bernama Tabban As'ad. Nah ini Bapak Ibu tolong di garis bawahi nama ini ya. Tabban As'ad adalah keturunan Rabi'ah bin Nasr yang sangat masyhur dengan julukan Tubba. Tubba ya. Dan ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa qawmu Tubba. Dan kaum Tubba. Tubba ini dari istilah bagi raja-raja Yaman. Diambil dari namanya Tabban Asad. Karena raja ini sangat masyhur. Ini anaknya Rabi'ah bin Nasr. Untuk lebih jelasnya tentunya ada julukan-julukan raja-raja di masa dulu. Seperti orang Raja Romawi Kaisar, kita tahu ya. Kaisar Romawi. Kemudian ada Persia, ada disilakan dengan Kisra. Ya. Kemudian di Mesir ada Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama orang tapi julukan ya. Makanya yang dianggap oleh para ahli sejarah yang mencoba mengejar Nabi Musa dan akhirnya tenggelam di Laut Merah itu Ramsis ya, nomor sekian. Tapi julukannya adalah Fir'aun. Itu raja-raja Mesir, julukannya Fir'aun. Kemudian kita kita tahu juga ada raja Ethiopia, nah istilahnya Najasyi ya. Ini istilah-istilah. Nah sama dengan raja-raja Yaman disilakan dengan Tubba. Nah keluar nama Tubba ini, julukan ini dari Tabban As'ad. Dan Tabban Asad ini, wilayah kekuasaannya meliputi seluruh wilayah Yaman dan ia memiliki kekuatan militer yang sangat kuat. Tabban Asad ini terkenal sangat suka dengan perniagaan. Ia pun banyak melakukan perjalanan untuk berniaga. Sampai suatu hari ia tiba di Yathrib. Yathrib ini Madinah sekarang. Nama lainnya Yathrib ya. Setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, beliau melarang kita menggunakan atau memanggil Madinah dengan Yathrib. Ini nama dulu ya. Tabban Asad ini, dia pernah berniaga, dia datang dengan pasukannya ke kota-kota, negeri-negeri, di antaranya dia tiba di Madinah. Dan dia sempat meninggalkan salah satu anaknya untuk berniaga di Madinah. Dan masa itu perniagaan Madinah terkenal dengan buah kurma. Lalu terjadilah perselisihan antara anak Tabban Asad dengan penduduk Madinah yang menyebabkan penduduk Madinah membunuh anak Tabban Asad ini. Maka karena marah, Tabban Asad pun segera menyiapkan pasukan besar mengepung Madinah pada masa itu dan ingin membalas dendam kepada penduduk Madinah karena kematian anaknya. Saat tiba di Madinah, tanpa terelakkan lagi terjadi peperangan antara Tabban dengan penduduk Madinah. Tabban sangat dikejutkan melihat kemurahan hati masyarakat kota Madinah karena pada siang hari mereka berperang dengan pasukan Tabban, tapi malam hari mereka mengirim makanan dan obat-obatan kepada musuh-musuh mereka. Namun Tabban tidak peduli dengan itu, walaupun dia sempat kagum melihat sikap orang Madinah, tapi dia tetap ingin membalas dendam atas kematian anaknya. Sampai suatu hari, keluarlah dari kota Madinah, 2 orang pendeta Yahudi menemui Tabban. Dan bertanya kepada Tabban, wahai Raja yang mulia, apa yang Anda inginkan di kota ini? Tabban mengatakan, aku ingin membalas kematian anakku, dengan menghancurkan kota ini berikut semua penduduknya. Maka kedua pendeta tersebut mengatakan, Anda tidak akan mampu. Maka kata Tabban, kenapa?
Kata kedua pendeta Yahudi ini, karena kota ini adalah tempat hijrahnya Nabi terakhir nanti. Nabi Muhammad SAW maksudnya ya. Dan kami pun berada di kota ini turun-temurun karena hal tersebut. Bila Anda tetap ngotot untuk menghancurkan kota ini, maka Allah akan menghancurkan Anda. Ini keyakinan orang Yahudi tentang kemuliaan kota Madinah. Dan sampai hari ini tentu kita muliakan kota Madinah. Ini menggambarkan bagaimana Yahudi sangat menyadari dan mengetahui kedatangan Nabi Muhammad SAW. Dan mereka betul-betul mengenal Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka lebih mengenal daripada anak-anak mereka. Makanya Allah menyinggung dalam surah Asy-Syu'ara. Ya, silakan Anda buka surah Asy-Syu'ara. Saya juga akan coba memastikan. Ya, surah nomor 26 ayat 197. Asy-Syu'ara 26 ayat 197 ini, Bapak Ibu sekalian, Allah menyinggung mereka, ya, para orang-orang Yahudi ini, bagaimana mereka sudah tahu tentang Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka hijrah ke Madinah jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tujuannya tidak lain kecuali untuk menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW untuk Nabi terakhir yang mereka yakini. Allah menggambarkan di 197 tepatnya ya. Maaf, bukan 196, 197. Asy-Syu'ara, surah nomor 26 ayat 197 yang bunyinya, awalam yakun lahum ayatan ay ya'lamahu ulama'u Bani Israel. Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama Bani Israel mengetahuinya? Maksudnya mengetahui Nabi Muhammad SAW. Mereka hijrah ke Madinah untuk itu. Mereka hijrah ke Madinah untuk itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan memang Nabi Muhammad SAW, teman-teman sekalian, itu sudah disebutkan dalam Taurat dan Injil. Bahkan mereka sangat yakin akan keluar Nabi terakhir itu. Apalagi yang berpegang teguh pada kemurnian isi Taurat dan isi Injil. Anda bisa lihat dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 dalam Al-Quran, di ayat 157. Ini kita bisa lihat bagaimana Allah menggambarkan kalau Nabi Muhammad SAW memang betul-betul tergambarkan di dalam Taurat dan Injil. Kita yakin itu. Karena ini penyampaian Allah dalam Al-Quran. Sekali lagi silakan buka surah Al-A'raf surah nomor 7 ayat 157. Saya akan bacakan. Ayat ini cukup panjang. Allah berfirman, "Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injili ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim." فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Allah mengatakan, orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi Muhammad SAW, Nabi yang ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Memang itu kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menepis isu kalau Al-Quran dikarang-karang oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai hari ini masih ada di antara para orientalis, orang-orang barat yang sengaja belajar Islam untuk mencari kekurangan Islam, mereka masih menyebarkan isu ini, mengatakan Al-Quran adalah susunan, potongan ayat-ayat Injil dan Taurat yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Allah membantah, dia ummi. Nabi Muhammad SAW tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Bagaimana dia mengarang-arang? Apalagi di masa itu belum ada ya alat kayak kita sekarang, media. Kalau mungkin ada media kayak sekarang, orang masih bisa saja menganggap, oh iya, bisa tinggal copy paste dan diambil gitu kan. Maka ini jelas Allah mengatakan, oh itu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil, yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf. Ciri Nabi Muhammad SAW menyuruh mereka melakukan ketaatan kepada Allah, dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, yang dilarang oleh Allah, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan juga membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Karena dalam Al-Quran ada hukum-hukum yang menghapus yang tadinya ada dalam hukum Taurat dan Injil. Di antaranya contoh misalnya Bani Israel dulu di masa Nabi Musa AS, dalam surah Al-Baqarah digambarkan kalau mereka berbuat dosa besar, cara tobatnya selain bertobat kembali kepada Allah, istighfar kepada Allah, mereka juga membunuh diri mereka. Tapi di masa Nabi Muhammad SAW sudah tidak lagi membunuh diri dengan taubat. Cukup kata Imam Nawawi rahimahullah mengerjakan satu dari 3 hal. Meninggalkan dosa itu seketika, menyesali dan janji sama Allah tidak mengulanginya, maka sudah cukup. Kemudian dikatakan, maka orang-orang yang beriman kepadanya, kepada Nabi Muhammad SAW, memuliakannya.
menerima ajarannya dan memuliakan, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepada yang maksudnya Al-Quran. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan atau beruntung. Jadi memang disebutkan dalam Al-Quran digambarkan kalau sebenarnya ada pada mereka ya ilmu tersebut, ya, ilmu tersebut. Ya. Baik, kita tidak panjang lebar jelaskan ini tentunya karena memang ini kalau mau dilanjutkan cukup panjang ya bahasanya karena dalam surah Shaf juga disebutkan bagaimana Nabi Isa mengatakan ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dia Nabi Isa menyampaikan kepada Bani Israel kalau akan datang nanti Nabi setelahnya bernama Ahmad. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan ya sungguhnya saya memiliki 5 buah nama, saya Muhammad dan saya Ahmad. Dua-dua maknanya sama, Muhammad sama Ahmad artinya terpuji ya. Kemudian saya Hasyir yang dibangkitkan manusia setelah beliau dibangkitkan pada hari kiamat. Kemudian beliau juga Aqib yang tidak ada Nabi sesudahnya. Dan juga beliau adalah, subhanallah saya lupa ya, beliau adalah Hasyir. Mahi juga. Mahi itu artinya yang dihilangkan kesyirikan dengan diutusnya beliau. Jadi ada 5 nama. Ahmad, Muhammad, Hasyir, Mahi, dan Aqib. Ya, ini 5 nama Nabi Muhammad SAW. Dan tentu kita juga nanti akan lihat Bapak Ibu sekalian ke depannya biinillahi ta'ala sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW kalau nama Muhammad belum pernah dipakai di Jazirah Arab dan itu didapatkan oleh Abdul Muttalib dari seorang pendeta Nasrani di negeri Syam. Nanti kita jelaskan di kisah kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Tapi sekarang kita kembali dulu ke kisah Tabban As'ad ini. Kembali tadi ke kisah ya yang sebelumnya bagaimana Tabban As'ad akhirnya bertemu dengan 2 pendeta Yahudi, lalu pendeta Yahudi mengatakan, untuk apa anda kesini? Dia mengatakan, saya ingin membunuh penduduk negeri ini karena membunuh anak saya, dan saya akan hanguskan semua kota ini. Maka kata 2 pendeta Yahudi tersebut, anda tidak akan mampu, anda tidak akan bisa. Kenapa kata Tabban As'ad? Dia bilang, karena ini tempat hijrahnya Nabi terakhir. Kami pun turun-temurun Yahudi ini tinggal di sini karena itu. Maka Tabban As'ad pada saat itu banyak bertanya tentang keyakinan orang Yahudi, maka dia belajar akhirnya. Sampai akhirnya Tabban As'ad Raja Yaman menganut agama Yahudi. Ikut agama Yahudi. Lalu ia mengajak agar kedua pendeta Yahudi itu pergi ke Yaman. Dan menyebarkan agama mereka di Yaman. Dan kedua pendeta itu pun setuju. Nah ini awal mula ini ya. Pergilah ke Yaman dan tersebarlah akhirnya negeri Yaman menjadi atau banyak orang yang beragama Yahudi. Saat akan balik ke Yaman, pasukan Tabban As'ad melewati Mekah. Dan di sekitar Mekah ada suku Hudzail. Suku Hudzail ini Bapak Ibu sekalian, suku yang tidak menyukai penduduk Mekah, sering ada cekcok. Ya. Juga tidak suka sama penduduk Mekah. Maka dia pikir ini kebetulan ada Tabban As'ad Raja Yaman, udah bentrokin aja sama penduduk Mekah, biar perang sekalian. Begitu kurang lebih gambaran dalam sejarah. Saya tidak terlalu mendalami lebih dalam dari ini, karena bagi saya tidak terlalu penting informasinya. Mungkin ada beberapa buku sejarah lebih dalam menjelaskan, tapi bagi saya cukup ini. Intinya Hudzail ini coba menggunakan kesempatan karena Tabban As'ad lagi menuju ke Yaman dan dia lewat Mekah. Karena memang kalau telapak tangan saya ini kita gambarkan Jazirah Arab ya. Di bagian atas utara itu negeri Syam. Kemudian ada Madinah. Di bawah Madinah ada Mekah. Baru Yaman di bawah. Makanya orang, karena dia dari Madinah. Maka dia kalau mau ke Yaman dia lewatin sekitar Mekah. Di sini ada suku Hudzail yang tidak suka sama orang Yaman. Tidak suka sama penduduk Mekah. Maka mereka provokasi agar Tabban As'ad ini menyerang Mekah. Maka mereka pun mengutus tokoh-tokoh mereka, ya, kepala-kepala suku Hudzail, menemui Tabban As'ad untuk lagi istirahat. Lalu mereka berkata waktu diizinkan bertemu, "Wahai Raja, apakah anda ingin mendapatkan harta yang melimpah tanpa ada perlawanan?" Melimpah banyak sekali, emas, perhiasan segala macam. Tabban Raja dunia, dia mengatakan tentu saja. Lalu kata orang tersebut, di hadapan anda ada sebuah kota bernama Mekah, dan terdapat di dalamnya sebuah bangunan tua bernama Ka'bah. Ka'bah itu penuh dengan emas dan perhiasan. Dan memang di masa itu Bapak Ibu sekalian, orang-orang di Mekah, kalau mereka di sisi lain berbuat syirikan, tapi mereka juga memuliakan Mekah. Dan saking memuliakannya kalau kita masuk di masa itu dalam Ka'bah, maka kita temukan ada banyak sekali emas dan perak, perhiasan mereka kasih, ya mereka kayak wakafin untuk Ka'bah gitu kan. Bahkan mereka tanam dalam pondasi Ka'bah itu. Seperti itu kurang lebih gambaran. Maka Tabban As'ad tamak, mengatakan tentu saja. Gampang sekali, kota ini kecil. Tinggal kita serang, pasukannya besar.
dia bisa rubuhkan Ka'bah, dia bisa mengambil perhiasan tersebut. Namun sebelum dia masuk menggerakkan pasukannya, dia sempat bertanya kepada dua pendeta tersebut. Ada informasi begini. Maka kata kedua pendeta tersebut, sungguh Anda telah ditipu oleh suku Huzail. Di kota ini ya ada satu rumah tua, itu adalah rumahnya Allah. Dan tidak ada rumah Allah di muka bumi kecuali ini. Ini menandakan orang-orang Yahudi tahu juga tentang kedudukan Ka'bah. Ya gitu. Lalu kemudian kata kedua pendeta ini, demi Allah kalau Anda lakukan itu maka Anda akan dihancurkan oleh Allah. Lalu kata Tabban, kenapa? Kata pendeta ini, dua pendeta ini, karena tidak ada rumah Allah di muka bumi kecuali ini. Ya. Maka kata Tabban, apa saran kalian? Kata kedua pendeta tersebut, hormati Ka'bah itu. Justru kamu masuk, silakan raja ke sana, tawaflah di sekitarnya, karena itu ajaran Nabi Ibrahim dulu, dan muliakan dia, muliakan Ka'bah itu. Maka Tabban mengatakan, bagaimana dengan kalian? Kata kedua pendeta tersebut, kami lakukan bila saja kaumnya penduduk Mekah itu tidak memenuhinya dengan berhala. Sementara kami ulama, kami tidak layak melakukan itu. Jadi sebenarnya dalam buku sejarah ini disebutkan bagaimana orang-orang Yahudi tahu tentang ibadah tawaf itu. Mereka tahu. Karena dari Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam, dan mereka mengakui bahwasanya Ibrahim dan Ismail adalah kakek mereka. Ya, karena Yahudi atau Bani Israel. Israel nama lainnya Nabi Yakub. Nabi Yakub adalah anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Gitu kan? Jadi memang ini mereka tahu masalah itu. Maka mereka tidak mau masuk ke sekitar Ka'bah karena melihat ada berhala-berhala. Maka Tabban Asad pun mengikuti saran dua pendeta tersebut. Dia mulai tawaf setelah mengetahui caranya. Dan kemudian dia beristirahat sejenak. Pada saat dia tidur dekat Ka'bah, dia sempat bermimpi kalau dia memberikan Ka'bah penutup atau kiswah namanya. Nah, sampai sekarang kain hitam Ka'bah itu dinamakan kiswah. Nah itu dimulai yang pertama memberikan kiswah adalah Tabban As'ad ini. Di hari kedua ia bermimpi hal yang sama. Maka ia lalu memerintahkan agar Ka'bah diberikan kiswah yang lebih baik dari kain katun. Inilah awal mula kisah adanya kiswah. Dan karena itu perbuatan baik masih bertahan sampai hari ini karena Nabi Muhammad SAW tidak melarangnya. Tabban Asad lalu melanjutkan perjalanan ke negeri Yaman. Bapak Ibu sekalian, saat tiba di Yaman, ia segera mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat Yaman, juga para dukun dan peramal agar menganut agama Yahudi. Para dukun dan peramal yang sudah lama menguasai Yaman menolak karena mereka pemimpin pada saat itu. Dan dukun sama peramal ini memang bermain sama syaitan, iblis. Ya. Sementara ajaran Yahudi kalau murni, ya mereka pasti mengetahui syariat Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh. Maka para dukun-dukun ini menolak, para masyarakat Yaman pun yang memang mengikuti dan mengkultuskan, memuliakan dukun-dukun, mereka juga menolak. Masyarakat Yaman saat itu juga sangat mengagungkan api. Dan mereka memiliki satu tumpuhan api raksasa besar. Setiap ada yang bertikai, maka kedua belah pihak diutus atau mengutus seseorang yang mewakili mereka. Kemudian diperintahkan berdiri di depan pintu gerbang yang ada api itu. Ya ada api besar. Nanti kalau dibuka, siapa yang pertama diserang oleh api, maka dia orang yang salah. Tentu ini kebodohan sebenarnya. Tapi sejarah menjelaskan seperti itu. Masyarakat Yaman lalu meminta agar pemimpin mereka, para peramal dan dukun, untuk berdiri di hadapan pintu Ka'bah, tempat tungkuhan api yang besar itu. Jadi kalau mereka buka, apinya pasti keluar secara otomatis ya. Mereka meminta untuk membuktikan siapa benar atau siapa salah. Apakah pendeta ini atau dukun-dukun mereka yang salah. Nanti berdiri di depan pintu tersebut, begitu dibuka, siapa yang dilahap oleh api dia yang salah. Begitu keyakinan mereka. Maka mereka minta agar para dukun, pimpinannya berdiri dan pendetanya juga berdiri di situ. Tabban Asad setelah bermusyawarah dengan kedua pendeta tersebut, maka pendeta ini mengatakan kami akan melakukannya. Dan subhanallah, dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala pada saat itu, waktu dibuka pintu tungkuan api tersebut, api melahap si dukun ya dan mati. Maka dengan ini akhirnya ya penduduk Yaman masuk ke dalam agama Yahudi ya. Dan tentunya ada kisah sedikit di sini pada saat api itu dibuka dan api itu menyerang pendeta sempat menyerang si dukun sempat melarikan diri. Lalu penduduk Yaman memaksa mereka untuk kembali lagi. Lalu setelah kembali dibuka yang kedua kalinya, ternyata api itu menghanguskan dan membunuh, terbakarlah si dukun tadi. Berjalan waktu, Tabban Asad meninggal dunia.
dan digantikan oleh anaknya bernama Hassan. Hassan ini sangat percaya diri dan ia ingin melebarkan sayap kekuasaannya. Ia membentuk pasukan lalu ia keluar ingin menyerang seluruh dunia agar menaklukkannya. Ini anaknya Tabban As'ad bernama Hassan. Ya, kita sekarang pindah ke generasi setelahnya. Ini kan Rabi' bin Nasr tadi punya anak Tabban As'ad. Sudah panjang lebar kita ceritakan cerita Tabban As'ad. Sekarang Tabban As'ad sudah meninggal menganut agama Yahudi dan ada anaknya bernama Hassan. Ini turunan Yaman semuanya. Tentu di masa itu, Bapak Ibu sekalian, di masa itu ya keyakinan tentang beriman kepada Allah ada di tangan orang Yahudi dan orang Nasrani, gitu ya. Dan Nabi Muhammad SAW belum diutus, gitu ya. Hassan ini sangat percaya diri dan dia ingin coba menyerang, ya, membentuk pasukan dan ingin menguasai, ingin menjadikan Yaman sebagai negara adik kuasa lah di masa itu. Dan dia sempat bertanya kepada para prajuritnya, siapa kira-kira negara yang paling kuat di dunia pada masa itu? Maka salah satu pemimpin yang panglima perang mengatakan Persia. Persia ini wilayah yang sangat luas. Jadi kalau Yaman itu ada, kalau dari telapak tangan saya ini saya gambarkan Jazirah Arab. Yaman ada di bagian bawahnya. Kalau Anda searching di Google tentang Jazirah Arab, Anda akan lihat bentuknya, ya, mirip-mirip lah ya, telapak tangan mungkin kurang lebih. Di bagian bawah itu Yaman. Nah ini Yaman memang besar sebenarnya, tapi dia kecil kalau dibandingkan Persia. Karena Persia itu ada di daerah timurnya Jazirah Arab. Persia itu Irak, Iran, Rusia, Afghanistan, ini semua masuk wilayah Persia. Maka dia dengan percaya diri Hassan mengatakan, saya akan mulai menyerang Persia dulu. Pasukan pada saat itu mulai bergerak ke Persia, tapi di tengah jalan pasukan ini mulai berpikir, kita ini disuruh menyerang Persia oleh Hassan, tapi untuk apa gitu? Persia ini negara yang sangat besar, bisa habis percuma kita dibunuh gitu ya. Maka Hassan pun ya pada saat itu tetap ngotot. Waktu pasukannya memberikan masukan, dia tidak mau tahu. Pokoknya intinya saya ya maunya menyerang gitu. Maka Hassan ini pun sangat sensitif dia. Dia untuk berhati-hati ya. Dia seorang raja dan panglima perang. Dia tidak membolehkan sembarangan orang masuk ke kemah dia selama perjalanan menuju ke Persia. Kecuali orang yang dia percaya. Para pemimpin pada saat itu mulai diskusi. Panglima-panglima perang yang lain. Ini percuma ini. Hassan ini orang yang otot, keras kepala, gak mau dengar gitu ya. Dan bagaimana kalau kita sampai pergi ke Persia dan kita kalah semuanya nih. Habis Yaman, tidak ada pemimpinnya lagi. Maka para pemimpin akhirnya mulai berdiskusi dan mengatakan tidak ada yang bisa masuk leluasa ke dalam kemahnya Hassan untuk membunuhnya agar berhenti di keputusan kecuali saudaranya bernama Amr. Para pemimpin lalu menawarkan kepada Amr, wahai Amr, ini kakakmu Hassan ini udah ngawur. Masa mau pergi ke serang Persia? Persia negeri besar. Kalau kita terbunuh semuanya habisin. Nggak akan ada peluang untuk kita bisa menyelamatkan diri. Dan bisa saja Yaman habis pemimpinnya karena semua sudah keluar di sini. Maka mereka mengatakan, coba bagaimana kalau kau terima saran kami? Hassan ini coba berikan masukan. Tidak mau dengar, bunuh saja dia. Dengan cara kamu. Kalau kau berhasil membunuhnya, maka kami akan menobatkan kamu sebagai raja. Langsung kami nobatkan kamu sebagai penggantinya. Gitu kan? Ada satu orang, namanya julukannya Dzurru'ain. Dzurru'ain ini salah satu dari panglima perang yang tidak setuju dengan pendapat itu. Lalu dia mengatakan kepada Amr, hai Amr, ingat, tidak ada orang yang membunuh saudaranya sendiri kecuali nanti dia akan ditimpa kesedihan yang berkepanjangan. Dan aku sarankan jangan kamu membunuhnya. Jangan ikuti saran para panglima ini. Bicara baik-baik dengan saudaramu, siapa tahu dia mau menerima. Namun Amr tidak mau dengar Dzurru'ain, dia sudah tamak dengan penawaran. Karena cuma tusuk kakaknya, mati, dia jadi raja. Gitu. Maka dia pun hanya masuk ke dalam kemah kakaknya, di saat kakaknya lagi tidur, dia membunuhnya. Lalu Dzurru'ain, tentu Amr sempat didobatkan jadi raja langsung di tempat itu. Dia menuliskan sebuah pesan, dia mengatakan, pesan ini, tolong disimpan di sisimu, hai Raja Amr, ya, bahwasanya saya tidak terlibat dalam pembunuhan ini. Ya, satu waktu kau akan membutuhkan surat ini. Setelah membunuh kakaknya, ternyata betul terjadi dalam kehidupan Amr, dia merasa sedih sekali. Karena dia telah membunuh kakaknya Hassan dan tidak bisa tidur, tidak bisa makan, terganggu sekali. Setelah bermusyawarah dengan banyak orang-orang yang bijak, dan tentu sudah balik ke Yaman ceritanya, karena tidak jadi menyerang Persia, ya, karena Hassan sudah terbunuh. Maka ada orang yang memberikan masukan, mengatakan,
engkau tidak akan pernah tenang, hai Amr, sampai kau membunuh orang-orang yang telah menyarankan untuk membunuh kakakmu. Maka Hasan pun akhirnya mengambil keputusan, Amr mengambil keputusan untuk membunuh semua panglima perang yang memberikan saran kepada dia untuk membunuh kakaknya Hasan. Maka dia pun membunuh semuanya, dan salah satu panglima perang itu adalah Dzurru'ain. Maka Dzurru'ain pada saat tiba giliran akan dipenggal lehernya, dia mengatakan, wahai Raja Amr, saya sudah titipkan surat kepada anda di saat anda dinobatkan jadi raja dan anda membunuh kakak anda Hasan. Maka cobalah buka gitu kan. Maka Amr pun membuka dan ternyata di dalamnya ada pepatah bahasa Arab yang Dzurru'ain menulis untuk mengingatkan, jangan membunuh saudaramu dan aku berlepas diri kalaupun kau melakukannya. Maka satu waktu kalau engkau akan menghukum mati orang-orang yang membunuh saudaramu, jangan engkau menghukumku. Maka akhirnya ya Amr pun memaafkan Dzurru'ain. Semua panglima perang dibunuh kecuali Dzurru'ain. Setelah Amr wafat, maka anak-anak Rabi'ah bin Nasr, ya, kita kembali ke kakek awal tadi, ya, saling merebut tahta. Akhirnya Yaman pun jadi kacau pada saat itu. Saat Yaman jadi kacau, Bapak Ibu sekalian, muncul satu orang perampok jalan bernama Khunai'ah Dzi Shanatiq. Khunai'ah Dzi Shanatiq ini dia menunggangi kekacauan politik yang sedang ada. Dia perampok jalan. Karena setelah meninggal Amr, maka anak-anaknya berebut tahta, gitu kan? Kan Rabi'ah bin Nasr tadi, kakek pertama, yang mimpi kacau ya keluarganya, khususnya sama dukun. Kemudian ada diteruskan kerajaannya oleh anaknya Tabban As'ad, sudah kita ceritakan panjang lebar tadi. Setelah Tabban meninggal, anaknya Hasan memimpin. Hasan dibunuh oleh Amr, lalu Amr pun membunuh para panglima yang menyarankan untuk membunuh Hasan. Lalu Amr pun meninggal dunia. Nah, setelah Amr meninggal, anak-anak ya Tabban As'ad ini dan Rabi'ah bin Nasr ini berkacau, mereka memperebutkan tahta. Datanglah tadi satu orang yang agak unik nih ya, yaitu ya Khunai'ah Dzi Shanatiq, perampok jalan. Dia tiba-tiba bawa pasukannya menyerang istana dan akhirnya merebut istana dan menobatkan diri menjadi raja Yaman pada saat itu. Khunai'ah ini, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, tentu ini kami ringkas-ringkaskan ceritanya, tapi memang harus kita sampaikan tentang kisah Yaman ya. Khunai'ah ini zalim, karena dia perampok jalan. Perampok, suka ngambil harta orang, tiba-tiba jadi raja. Maka dia zalim dengan masyarakatnya. Ngambil haknya orang sana sini, membunuh orang yang dia tidak suka, segala macam lah. Kisah panjangnya, Bapak Ibu sekalian, atau kisah yang cukup panjang, yang jelas kesimpulannya, setelah dia berkuasa beberapa waktu, tidak disebutkan dalam buku sejarah berapa lamanya, ada dari turunan Rabi'ah bin Nasr yang namanya Dzu Nuwas. Nah sekarang dua orang ini kita bahas ya. Khunai'ah, ya, Dzi Shanatiq, yang perampok jalan yang merebut kekuasaan setelah Amr meninggal tadi. Dan ada keturunan dari Rabi'ah bin Nasr, masih saudaranya Amr, yang berjulukan Dzu Nuwas, ya, yang mendatangi istana, kemudian diam-diam, dan dia berhasil membunuh Khunai'ah. Sehingga kerajaan kembali ke tangan Dzu Nuwas, atau keturunan Rabi'ah bin Nasr. Habislah kekuasaan ya Khunai'ah Dzi Shanatiq. Sampai di situ, Bapak Ibu sekalian, tentunya ya kita tinggalkan kisah tentang Yaman, ya, tentang Yaman dan bagaimana agama Yahudi masuk ke sana. Tentu kalau kita ingin bahas tentang kisah bagaimana kerajaannya Amr, kesehariannya, ini butuh penelitian yang lebih jauh, tapi tidak penting buat kita bahas itu tentunya, karena tidak ada hubungannya dengan agama Islam juga ya. Nanti kita lebih penting membahas tentang dari kelahiran Nabi SAW, peperangan beliau dan seterusnya. Tapi ini adalah informasi tentang bagaimana saja Yahudi masuk ke Jazirah Arab, dimulai dari mereka hijrah ke Yaman, hijrah ke Madinah, kemudian mereka menyebarkan agama Yahudi di Yaman, dan sampai akhirnya berdirilah kerajaan atau Yaman, kerajaannya dan masyarakatnya menganut agama Yahudi. Insya Allah kedepannya Bapak Ibu sekalian kita akan membahas tentang masuknya Nasrani di Jazirah Arab. Masuknya Nasrani di Jazirah Arab. Dan insya Allah kita tidak tergesa-gesa untuk menyelesaikan ini. Nanti insya Allah pertemuan akan datang, karena ini butuh Bapak Ibu lebih fokus ya untuk mempelajari dan
menekuni kembali ini. Dan tentu ini sekali lagi Anda bisa kembali kalau tadi, oh Ustaz nama-namanya banyak banget yang disebutin, mungkin kami tidak bisa hafal semuanya. Memang saya tidak sarankan Anda menghafal semuanya ini ya. Tapi kalau Anda ingin mendengar kembali, insya Allah Anda bisa kembali ke playlist YouTube kami untuk mendengar ulang tentang masuknya agama Yahudi di Jazirah Arab. Nanti ke depannya kita akan masuk insya Allah, masuknya agama Nasrani di Jazirah Arab. Oke saya teman-teman sekalian, semoga apa yang kita bahas malam ini bermanfaat buat kita semuanya. Maka sampai sini dulu kita bahas, semoga bermanfaat. Kalau ada benar dari Allah subhanahu wa ta'ala silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.